Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau mengajak kita pada pagi hari ini untuk bersyukur buat segala berkat dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, baik itu berupa kesehatan, panjang umur, atau berbagai macam sukacita yang tidak kita dapatkan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita, saya mau mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dalam hati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini Kamis 28 November 2024 tertulis di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 20. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Dalam bahasa Batak dikatakan, layang gohamu daksoni di guru kamu Kristusi. Dengan tema belajar untuk hidup setia dalam Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali melakukan segala aktivitas kita pagi ini. Namun kita harus sadar, kita harus melangkah melalui terang firman Tuhan. Disinilah kita harus menunjukkan perbedaan kita dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, yang hanya memikirkan aktivitasnya dengan orientasi atau ambisi dan keinginan semata. Sehingga kita tidak mengenal Kristus, bisa dibatasi kemampuan kita. Namun dengan lebih memahami perbedaan orang percaya dengan yang tidak percaya, bukanlah pengertian belajar dipahami secara akademik. Namun belajar yang dimaksud adalah supaya setiap orang percaya lebih mendisiplinkan diri untuk mendalami, menerima, serta menjadikan firman Tuhan satu-satunya dasar hidup. Serta mengutamakan tentang hakikat hidup yang sesungguhnya dan yang sebenar-benarnya, yang bersifat kekal dan abadi, tak terbatas oleh ruang, waktu, dan tempat. Karena kita telah menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, sehingga orang Kristen harus berani berbeda dan mengambil keputusan meninggalkan hawa nafsu dunia, tetapi mengikuti jalan dan kehendak Tuhan. Sehingga terciptalah pribadi anak Tuhan, orang beriman yang setia dan taat kepada Tuhan. Sebab orang Kristen tidak mengikuti dunia, tidak dapat dipengaruhi oleh dunia, namun dia akan mengikutinya. Orang Kristen menjadi contoh untuk diikuti, bukan menjadi pengikut orang banyak atau dunia karena kemegahan maupun keserakahannya. Demikianlah firman Tuhan pagi ini, memberikan nasihat bagi jemaat Efesus dan juga bagi kita semua umat Tuhan, bahwa kita harus tampil beda, menunjukkan integritas dan jati diri kita, karena kita telah hidup baru setelah dilahirkan kembali secara rohani. Kita diajarkan oleh Yesus dengan pola hidup yang yakni kasih yang sempurna yang tiada batas kepada semua orang dalam segala situasi dan kondisi. Sehingga setiap pribadi orang percaya tidak diragukan lagi kualitasnya. Karena kita sudah belajar mengenal Kristus dan memilih hidup dalam Kristus. Pribadi yang telah belajar dan memilih di dalam Kristus, maka setiap perbuatannya akan menjadi surat Kristus yang terbuka kepada semua orang. Maka kita akan disenangi dan diikuti banyak orang, karena ketulusan hati kita melakukan segala kebaikan kepada semua orang. Jadi kita harus menunjukkan identitas kekristenan kita dalam segenap aspek kehidupan kita, kemana saja dan di mana kita berada. Kita harus menjadi saksi Tuhan dan situasi dan kondisi apapun. Kita harus membawa perbedaan yang membangun jemaat dan menyenangkan hati Tuhan. Jika kita terus berjalan di jalan Tuhan, tidak ada yang kita perlu khawatirkan di dunia ini. Jadilah orang Kristen yang sejati, yang hidupnya mencerminkan dan mempraktikkan kasih seperti yang telah kamu terima dan pelajari setelah mengenal Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan
atas kebaikan Tuhan yang telah memberikan berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kesehatan, napas kehidupan kepada kami. Dan Tuhan perkenankan kami untuk mengelai segala aktivitas kami pada hari ini. Biarlah Tuhan, tuntunan kasih setiamu menyertai kami melalui terang firman-Mu. Berkati setiap aktivitas jemaat-Mu. Kami memohon Tuhan, sembuhkan setiap jemaat-Mu yang sakit, yang merindukan kesembuhan kesehatan yang penuh dalam kehidupan mereka. Tolong Tuhan, jika ada dari antara kami yang selalu khawatir dengan kehidupannya, tolong Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, Kau ulurkan tangan-Mu untuk menuntun mereka. Kau jadikan hidup mereka Tuhan penuh dengan pengharapan. Berkati setiap pelayan gereja-Mu, para hamba-Mu Tuhan dimanapun melayani di gereja-Mu HKBP yang ada di tengah-tengah dunia ini. Berkati gereja-Mu HKBP Bandung ini, HKBP Resort Bandung Riau Marta Dinata ini Tuhan. Di dalam segala aktivitas jemaatnya, Tuhan tolong berikan berkat-Mu yang melimpah. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami. Begitu juga dengan gereja-Mu HKBP yang sebentar lagi Tuhan mau melaksanakan sinode godang pemilihan pimpinan HKBP. Kami yakin jauhkan kuasa dan keinginan, ambisi daripada setiap pribadi, ambisi dari setiap kelompok untuk merebut jabatan kepemimpinan HKBP. Tapi kami yakin Tuhan akan memilih dari antara pelayan Tuhan yang terbaik, yang takut akan Tuhan. Dengarlah doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kami segenap para pelayan dan hamba Tuhan yang melayani di tengah-tengah gereja kita mengucapkan selamat beraktivitas. Ingat, Tuhan akan menuntun setiap hidup orang yang percaya. Amin.